Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman dan para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kami akan melanjutkan kisah terdahulu, yaitu yang berjudul detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini kami mengambil judul Tangisan Bilal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jika saudara-saudara berkenan dengan video ini, silahkan saudara-saudara subscribe, like, serta share video ini agar kami tetap terus menyajikan kisah-kisah tentang Rasulullah pada video-video kita selanjutnya. Beginilah kisahnya. Nama Sayyidina Bilal bin Rabah tentu tak asing lagi di kalangan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Ia bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, tetapi juga dikenal sebagai muazin pertama yang diperintahkan Rasulullah mengumandangkan azan saat hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang sangat bersedih. Karena kecintaannya yang sangat mendalam, Sayyidina Bilal bahkan meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tak lagi mengumandangkan azan. Sayyidina Bilal bin Rabah suatu ketika mendatangi Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika itu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW." Sayyidina Bilal kembali mengulangi kalimatnya dan meminta tolong izin agar tidak azan lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menjawab, "Tidak, kecuali jika Bilal bin Rabah memiliki alasan." Kemudian Bilal bin Rabah menyampaikan alasan itu dengan berderai air mata. Sembari melihat ke arah menara dan melihat ke kubur Rasulullah SAW yang dulunya adalah kamar Rasulullah. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya untuk sholat.' Dan terkadang Nabi Muhammad SAW yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Ya Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Rasulullah SAW mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad SAW melihat. Lalu aku menghadap kiblat. Sebelum azan aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu aku lakukan sehari 5 waktu dan berulang-ulang hingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah hingga aku tidak mampu lagi untuk melakukan azan. Wahai Abu Bakar." Abu Bakar ketika itu menitikkan air matanya lalu mengizinkan Bilal atas permintaannya tersebut. Tak lama Bilal memutuskan pergi ke negeri Syam selama beberapa bulan. Hingga suatu ketika Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu Bilal terbangun dan menangis dengan keras dan sejadi-jadinya serta membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan takut yang teramat sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti ini. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan ditegur lantaran lama tak kunjung pada Rasulullah. Aku takut ditinggal oleh beliau." Lalu keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, jika memang waktunya Bilal berziarah ke Rasulullah.
Saat itu Sayyidina Bilal pergi dengan menunggang kuda menuju Madinah. Dia menuju makam Rasulullah dengan perjalanan yang tak kenal lelah dan tak mau istirahat untuk segera sampai ke Madinah. Saat sampai di Madinah, air mata Sayyidina Bilal pun tak kuasa mengucur ketika melihat bukit demi bukit yang ia lewati. Karena bukit itu adalah saksi perjalanan yang pernah ia lalui bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal terus berjalan dengan tetes air mata yang tak pernah berhenti. Tangis semakin kuat dan tak terlihat baginya bangunan di Madinah kecuali Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah terasa teramat kuat. Berjalanlah Sayyidina Bilal menuju makam Rasulullah, lalu tertunduk dengan mengucapkan salam dengan suara yang serak. Dengan suara lirih dia mengucapkan salam kepada makam Rasulullah. Bilal tertunduk di hadapan makam Rasulullah dengan air mata, dan tak lama ada yang memegangnya dari belakang. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bilal lalu berdiri dan ditegur oleh Abu Bakar. "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tak seperti biasa." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang teramat sangat. Aku merasakan takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah pun menegurku. Sungguh aku takut ditinggalkan oleh Rasulullah, hai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah dan tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Umar pun membenarkan dan Bilal lega serta merangkul Abu Bakar. Air mata Bilal reda dan keduanya kembali melakukan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal untuk kembali azan, dan saat mendapat tawaran dan Bilal menoleh ke menara dan melihat kembali ke makam Rasulullah, air mata yang tak berhenti itu berderai lagi dan berkata, "Wahai Abu Bakar, aku masih belum kuat." Tak lama ada dua anak kecil datang kepada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak memegang tangan kirinya berkata, "Wahai tukang azan kakekku." Hal itu membuat Bilal kaget, dan setelah ia lihat, kedua anak kecil yang tengah memegang tangan kanan dan tangan kirinya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal benar-benar kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah engkau kirim kepadaku orang-orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Diberdirikannya keduanya dan melihat wajah dan kaki keduanya. Karena wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaki Sayyidina Husain pun mirip dengan kaki Rasulullah. Dua anak kecil itu dipeluknya dengan derai air mata oleh Sayyidina Bilal yang sangat deras. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Tak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bilang jika keduanya kangen dengan suara azan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Keduanya pun meminta Sayyidina Bilal melakukannya. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada keduanya dan tak menolak permintaan kedua cucu Rasulullah SAW tersebut. Lalu ditentukanlah waktu azan, dan Sayyidina Bilal mulai azan pada waktu subuh. Kemudian berdirilah Sayyidina Bilal, orang yang memancar dengan kecintaan Rasulullah, dan berdiri di tempat yang biasa. Suasana itu kembali mengingatkan suasana ketika Rasulullah SAW masih hidup.
Kenangan itu kembali pada ingatan banyak orang yang datang ke masjid. Semua orang menangis. Sayyidina Bilal pun menangis dengan sejadi-jadinya. Tidak ada tangis di Madinah lebih dahsyat dibanding saat itu. Sayyidina Bilal ketika itu memulai azan. Berbarengan dengan suara Bilal, terdengar suara tangis dari para jemaah yang datang sembari menjawab azan. Banyak pula yang berjatuhan pingsan. Orang-orang yang berada di luar masjid pun bergegas menuju masjid begitu mendengar suara Sayyidina Bilal. Lalu mereka berkata, apakah Rasulullah bangkit kembali? Lalu dijawab tidak oleh orang-orang yang berada di dalam masjid. Kalimat apakah Rasulullah dibangkitkan kembali itu keluar karena ketika ada Sayyidina Bilal, Rasulullah selalu ada di sana. Kenangan terkuak kembali hingga air mata pun menitik di mana-mana. Sampailah pada kalimat Muhammad, suara Bilal hilang dan dia jatuh pingsan. Sayyidina Bilal kemudian meminta agar azannya dilanjutkan oleh orang lain. Kecintaan yang luar biasa ini menunjukkan oleh umat muslim, sehingga dalam suatu kisah disebutkan, jika tidak ada tangis yang sedahsyat peristiwa saat itu di Madinah hingga sekarang. Saudara-saudara seiman dan para pencinta Rasulullah, demikianlah kisah ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibarnya untuk menjadikan pedoman hidup kita sehari-hari. Demikianlah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.